Audio Jungle. Audio Jungle. Yang nggak pernah baca Quran, hati-hati. Debu yang nempel di Al-Quran itu akan menjadi saksi di yaumil qiyamah. Jika satu langkah kita akan masuk ke dalam surga, debu ini akan bersaksi, ya Allah, aku debu yang hinggap di Al-Quran, sedangkan dia tidak pernah membaca kalammu, ya Allah, maka aku tidak ridha masukkan dia ke dalam neraka. Nabi 14 abad yang lalu sudah bicara, sudah mengatakan akan datang suatu zaman, di akhir zaman ini, di akhir zaman akan datang, kata Nabi, yang hanya Islam itu hanya sekedar tulisan. Ngakunya Islam, sholat enggak, Quran jangan dijawab, malu. Silaturahmi ngakunya Islam, sedekah boro-boro. Contoh. Kantong kiri 20.000, kantong kanan 5.000, kantong atas 2.000. Yang buat sedekah yang mana? Tetap dengan pilihannya. Orang sedekah kok istiqomah? Iya kan istiqomah, Bib. Iya nggak 2.000 juga dong. Nabi SAW orang yang sedekah sama seperti dia membangun rumah di dalam syurga. 2.000 bangun rumah, duit dari mana? Apaan yang dibangun itu? Coba deh kalau nggak percaya Bapak besok ke material, beli 2.000, beli alat bangunan aja. Pasti Bapak diketawain, Pak. Dikasih pasir juga cuman segenggam. Saya diajarin sama guru saya Habib Gures Baharun, Rifki, hidupnya manusia ini sudah dikasih pancingan. Manfaatin pancingan itu. Jika mau mendapat yang besar, taruh umpan yang, mau dapat umpan yang kecil, mau dapat ikan yang sedang, yang kecil, ya kasih umpan yang kecil. Kita udah dikasih pancingan di dalam kehidupan oleh Allah, tinggal kita maunya yang bagaimana. Kalau ngasih ikan teri buat umpannya, kira-kira mungkin gak ikan paus makan? Diketawain sama ikan paus, ini apa-apaan ini? Minimal ikan yang besar, untuk apa? Mendapatkan satu tangkapan yang besar. Begitu juga di dalam sedekah. Ini Nabi SAW sudah ngakuin kita. Akhir zaman akan datang, Islam ini cuma sekedar nama. Kita ngakunya mah Islam, ama orang lain ama Islam juga bawaannya iri, dengki, hasut, ada aja. Tetangga beli kulkas, kita yang tempel koyo. Tetangga beli motor, kita yang meriang. Ini manusia. Padahal porsi rezeki udah Allah bagi-bagi, kok nggak ada yang ketuker rezeki kita. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Tahu cacing? Cacing tahu dari mana? Pernah lihat cacing? Pernah lihat? Di mana orang hidupnya di dalam tanah? Cacing di dalam tanah selalu mendapatkan rezeki dari Allah tanpa yang kita sadari dan kita nggak tahu. Lengkap hidupnya apa seperti manusia, atau lebih sempurna manusia, atau lebih sempurna cacing? Kalau boleh dipikir mah lebih sempurna manusia. Tapi kenapa? Karena manusia sempurna sombong. Kesombongan manusia yang membinasakan manusia itu tersendiri. Lihat cacing gak punya kuping. Kalau kita ngelihat mulutnya aja kayak gimana kita gak pernah lihat, itu cacing. Pernah lihat bibir cacing? Cacingnya kita lihat. Kaki bentuknya kayak gimana kita gak pernah tahu. Tangannya kita gak pernah tahu. Tapi subhanallah, karena mulutnya basah berzikir kepada Allah, Allah tetapkan rezekinya di hadapan Allah. Itu masa kita kalah sama cacing? Yang kedua, kata Nabi, Quran hanya sekedar gambar dan tulisan. Tuh,
Kalau masuk rumah orang Islam pasti dalamnya tuh ada tuh kaligrafi, Qul huwallahu ahad, ayat kursi, Bismillahirrahmanirrahim, Asmaul Husna. Wah, pakai bahasa Arab semuanya. Qurannya dibaca apa enggak? Jangan dijawab. Mikir. Bib, saya membaca Quran kapan? Ramadan. Kapan dibacanya? Minggu pertama. Minggu keduanya ngapa? Lagi ngitungin, Bib, modal berapa, yang harus keluar berapa, yang harus dapat berapa. Ibu-ibu paling rajin baca Quran kalau suami minta kawin lagi. Betul nggak? Yang dibaca apa, Pak? Tahu nggak Bapak, kalau Bapak minta kawin istri bacanya apa? Yasin 40 kali balik, Pak. Manusia ini kadang butuh sama Allah tuh sekeinginannya. Ngaku Islam, Quran cuma sekedar tulisan gambar masuk rumah orang, iya tahulah dia orang-orang Islam, tapi Quran nggak pernah dibaca. Keberkahan Al-Quran itu hati-hati loh Bu, Pak. Setiap Al-Quran itu yang kita nggak pernah colek, Pak, kita nggak pernah bacanya cuma 1 tahun sekali, itu ada debu, Pak, di dalamnya. Itu ada debu di dalam Al-Quran. Debu tersebut akan menjadi saksi di yaumil kiamah kelak. Jika Quran ini selalu kita baca, maka debu ini akan menjadi satu loncatan besar saat kita akan masuk ke dalam surganya Allah, penyelamat kehidupan kita. Ada yang selalu kita baca, alhamdulillah. Yang nggak pernah baca Quran, hati-hati. Debu yang nempel di Al-Quran itu akan menjadi saksi di yaumil qiyamah. Jika satu langkah kita akan masuk ke dalam surga, debu ini akan bersaksi, ya Allah, aku debu yang hinggap di Al-Quran, sedangkan dia tidak pernah membaca kalammu, ya Allah, maka aku tidak ridha masukkan dia ke dalam neraka. Allah menginginkan daripada debu tersebut, dengan dikabulkan debu tersebut kita dilempar ke dalam api neraka Jahannam. Na'udzubillahi min. Tuh. Yang ketiga, masjid indah, mewah, megah, tapi Allah tidak turunkan hidayah di dalamnya. Kenapa? Udah nggak ada orang yang nangis tengah malam. Sholat subuh cuman 1 soft. Jujur nih Pak, Bu, saya lagi bingung. Setiap tablik akbar acara pasti rame orangnya. Seandainya sholat subuh di Pangkalan Banteng begini nih banyaknya, demi Allah, Allah berkahin nih kampung. Amin gitu. Alah, amin aja kudu disuruh. Bapak Ibu, saya bangga kalau saya ceramah pasti orangnya rame banget, orang yang nonton, yang dengerin banyak. Tapi saya lebih bangga kalau seandainya sholat subuh segini banyak orangnya. Demi Allah, berarti apa? Ulama-ulama kita kan aman. Ramenya kalau Idul Adha bagi-bagi daging katanya. Jujur amat Kiai. Yang keempat kata Nabi SAW, nih, setiap manusia itu nyari guru. Betul? Betul? Saya cuma mau bilangin buat teman-teman yang ada dimanapun, yang ada di media sosial, yang ada di YouTube, yang ada di TikTok, yang ada Instagram, yang ada di mana aja maupun yang hadir dalam tempat ini, cari guru. Guru jangan di Google, itu nggak ada titelnya Google-nya, nggak ada Syekh, nggak ada Habib Google, nggak ada. Nih lihat guru-guru kita banyak, tanya, ini orang-orang yang bersanad semua gurunya. Amalannya terus sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai yang dikatakan oleh Nabi, banyak ulama yang menjerumuskan umat ke dalam neraka Jahannam. Hati-hati Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Pilih-pilih, cari tempat yang dimana anak kita bisa selamat. Selamat apa? Selamat dunia, selamat akhirat. Bapak Ibu maaf yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, anak itu fitnah buat kita dunia sampai akhirat. Sekarang saya mau tanya, kalau ketemu orang baik yang ditanya, "Nak, siapa namanya?" Baik, pinter, cerdas, pasti yang ditanya siapa namanya. Tinggalnya di mana? Itu pertanyaan kedua. Tapi kalau ini anak tiap hari nyambitin genteng, Pak. Pernah Bapak begitu, Pak? Pernah? Sama, saya juga, Pak. Tiap hari nyambitin genteng, yang ditanya sama orang, "Ini anak siapa?" Beda pertanyaannya. Betul apa betul? Tuh. Bapak mau anak saleh, ibu mau anak saleha, bawa dong ke ustadznya.
taruh di pondok pesantren, selamatin anak-anak kita. Karena zaman sekarang zaman fitnah. Hati-hati Bapak Ibu, zaman fitnah. Gara-gara media sosial, gara-gara handphone. Hati-hati Pak, saya cuma mau ngasih satu nasihat buat Bapak Ibu. Bapak Ibu enak ibadah, Bapak Ibu nikmat di dalam ibadah. Giat anak kita Bu. Kalau handphone ini sudah di tangan, ini hati-hati nih. Kalau handphone sudah di tangan, hati-hati. Bib, anak saya nggak pernah keluar rumah Bib. Duduk aja di rumah. Jangan senang dulu. Jangan senang. Periksa handphonenya. Bib, dipakein password, suruh buka. Gak mau dibuka, sita handphonenya. Sekarang orang tua mah kalah sama anak. Betul nggak? Orang tua sekarang sama anak mah takut. Alasan sayang, padahal nggak, bukannya sayang. Subuhnya Pak, Bu, subuhnya dilihat anak-anak kita. Bapak enak ibadah, ibu enak ke majlis taklim, anak lalai kepada Allah. Jangan selamat, bapak nggak bakal selamat, ibu nggak bakal selamat dunia, nggak bakal selamat akhirat. Kalau ada rezeki kita yang kurang, lihat bagaimana keluarga kita isinya. Ada salah satunya pasti yang nggak sholat. Ada salah satunya yang jauh dari Allah. Itu yang bikin rezeki kita tuh kadang naik, kadang turun. Tuh, periksa handphonenya. Kalau udah nih anak diem di dalam kamar, jangan bangga. Anak saya mah alhamdulillah ntar turun-turun lagi malam lah. Ini handphone bisa ngejelajah dunia ibu bapak. Dari handphone ini bisa kemana-mana. Saya bukan su'dhanin anak-anak bapak ibu, enggak. Tapi saya ingin menyelamatkan generasi untuk meneruskan dakwah Nabi Muhammad SAW. Siapa yang kita yang enggak pengen jadi anak yang saleh, saleha? Coba lihat Nabi Muhammad SAW ngedidik para santri-santrinya luar biasa. Anak salah satunya putri tercinta Siti Fatimah binti Muhammad Rasulullah SAW terdidik di dalam agamanya. Coba lihat santri-santri Nabi. Nabi dari mulai Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Mereka orang-orang yang santrinya ditempa langsung oleh tangan Nabi Muhammad SAW. Kalau bapak ibu mau selamat, bawa anak-anak kita ke dalam jalan yang diridhai oleh Allah. Bu, Pak yang dirahmati oleh Allah, kita pengen hidup senang dunia, senang akhirat, betul? Betul? Kata Nabi SAW, saling memberikan kasih sayang antara satu dengan yang lainnya. Berikan berikan kesenangan, berikan kebahagiaan. Kenapa? Kalau satu sama lain saling senang, saling bahagia, lebih baik daripada 60 tahun kita ibadah kepada Allah. Cuman sekedar bikin senang. Bapak sering-sering silaturahmi. Kalau ada tamu habis subuh datang, nih buat yang laki-laki, kalau habis subuh jangan langsung tidur. Keluar dulu ke rumah, keliling aja kemana. Nanti ke rumah sebelah, assalamualaikum, kopi keluar. Rezeki bukan? Itu janji Nabi. Hari besok habis subuh jalan lagi ke rumah sebelahnya, assalamualaikum, kopi lagi keluar. Tapi jangan tiap hari. Kalau tiap hari bisa ribut sama tetangga. Nah tiap hari ngopinya di rumah tetangga. Cari rezeki yang luas, itu adanya di setelah subuh. Jangan tinggalin salat duha. Ibu juga, suami lagi berangkat kerja, ibu salat duha yang banyak Bu. Insya selesai itu doa kepada Allah. Setelah itu baca suratul waqiah, minta kepada Allah agar suami kita rezekinya dilancarin sama Allah. Insya tuh. Pak, hidup senang nikmat nggak Pak? Senang nikmat nggak? Bapak sering nggak bersenda gurau dengan keluarga? Hah? Sering? Sering. Kalau ibu? Sering bercanda sama bapak, sering? Seringan berantem apa bercanda? Berantem? Ini urusan keuangan Pak biasanya. Kalau udah urusan berantem, keuangan pasti. Bu, mau berkah nggak? Mau berkah nggak? Dikasih berapa aja terima Bu. Alhamdulillah.